Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 8 tentang sistem ekskresi ya, atau pengeluaran. Nah, limbah hasil metabolisme atau limbah yang dikeluarkan oleh tubuh antara lain yaitu amonia dan urea ya. Amonia jika tertimbun banyak pada tubuh bisa mengakibatkan fatal. Contoh amonia adalah itu pada pada tinja ya, ini amonia. Terus yang kedua yaitu urea ya. Nah, urea ini berasal dari organik seperti asam amino dan purin. Nah, pembentukan urea ini terjadi di hati. Nah, selanjutnya yaitu sistem ekskresi manusia. Ada 4 sistem ekskresi manusia. Yang pertama adalah paru-paru, yang kedua hati, yang ketiga kulit, yang keempat ginjal. Ya, kita membahas yang pertama yaitu ginjal. Lah, struktur ginjal manusia. Nah, ini strukturnya. Ginjal manusia itu berbentuk seperti kacang merah ya. Ini seperti kacang merah dan terletak, ini ada 2, jadi terletak di kanan dan kiri di pinggang ya, sebelah kanan dan kiri. Ini bentuknya kayak gini ya. Setiap manusia itu mempunyai 2 ginjal. Nah, ini kalau ginjal itu diiris secara melintang, ini gambarnya adalah kayak gini ya. Nah, ini ginjal ini termasuk tempat pembentukan urin. Nah, ini di sini ya tempat pembentukan urin, sehingga urin bisa dikeluarkan. Nah, ini lapisan-lapisan ginjal, medula, kapsula, korteks, dan lain-lain. Lanjut yaitu proses pembentukan urin. Prosesnya ini di dalam ginjal ya. Penjelasan ada di bawah. Ini. Lah, proses pembentukan urin itu ada 3, yaitu filtrasi, absorpsi, dan augmentasi. Nah, yang pertama kita akan membahas filtrasi. Nah, ini filtrasi atau penyaringan. Jadi sebelum diproses itu urinnya disaring ya, dan terjadi di kapsul dan glomerulus. Dan hasil dari filtrasi yaitu urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali. Nah, terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, yang diserap adalah air, glukosa, asam amino, dan ion-ion ini, dan sebagian urea. Jadi reabsorpsi ini adalah penyerapan yang masih dibutuhkan oleh tubuh di dalam urin ya. Jadi tidak dikeluarkan semena-mena, jadi diserap lagi kandungan yang di dalam urin. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Lanjut yaitu augmentasi atau penggumalan, atau ini proses terakhir, tempatnya di tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Maksudnya urin sesungguhnya adalah urin yang dikeluarkan. Nah, ini melalui proses augmentasi atau proses terakhir. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi proses produksi urin yaitu zat-zat diuretik ya. Zat-zat diuretik ini misalnya kopi, teh, alkohol ya. Ini dalam 3 minuman ini
menghambat reabsorpsi, sehingga ini pengeluaran urin secara berlebihan. Jadi pengeluarannya tidak normal karena penyerapannya itu diganggu oleh ini zat-zat ini. Jadi kalian yang mungkin sering minum kopi, sering minum teh dan alkohol ini jangan sering-sering ya, karena tidak bisa diserap oleh tubuh. Suhu ya, kedua suhu yaitu peningkatan pada suhu ini juga merangsang ya, ini mengerut sehingga darah difiltrasi turun. Nah, akibatnya aliran darah glomerulus mengurangi volume urin. Suhu juga mempengaruhi. Terus yang ketiga yaitu volume larutan. Volume larutan ini juga mempengaruhi produksi urin. Jadi kita tidak minum seharian, maka konsentrasi darah menjadi rendah, sehingga pengeluaran urinnya juga sedikit. Selanjutnya adalah gangguan pada ginjal. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu albuminuria, adalah ditemukan albumin pada urin. Glikosuria, ditemukan glukosa pada urin ya. Jadi di dalam urin itu mengandung glukosa pada pengeluaran. Maksudnya ini adalah pada saat kita mengeluarkan urin, urin yang kita keluarkan itu mengandung glukosa atau gula ya. Jadi warnanya pekat. Yang keempat yaitu hematuria, ditemukannya sel darah merah di dalam urin ya. Jadi pada kita mengeluarkan urin, terdapat sel darah merah. Ini cuma 4 gangguan pada ginjal, masih banyak. Jadi kalian bisa mencari di buku atau di Google ya. Jadi cuma mengambil contoh 4 saja, yang lainnya bisa dipelajari atau dicari referensi yang lain. Lanjut yaitu fungsi ginjal. Yang pertama membuang sisa metabolisme dari tubuh, yaitu contohnya urin ya, mengatur keseimbangan air. Jadi air yang tidak dibutuhkan itu dikeluarkan melalui urin, yang dibutuhkan diserap. Membuat zat berbahaya bagi tubuh, ini obat-obatan, bakteri dan zat warna, ini dikeluarkan juga melalui urin. Yang keempat yaitu mengatur tekanan darah dalam arteri, juga membuang kelebihan makanan tentu seperti gula dan vitamin. Jadi ini juga melalui dari urin. Vitamin itu juga kalau berlebihan pada tubuh itu tidak baik ya. Ini cara pengeluarannya melalui urin. Ini obat-obatan. Lanjut yaitu yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru itu yang dikeluarkannya adalah CO2 dan H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi C2 itu juga tidak diperlukan oleh tubuh, yaitu yang pengeluarannya melalui paru-paru. Yang ketiga yaitu hati ya. Ini hati atau hepat mengkresekikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari lah. Ini empedu atau mengandung kolesterol. Hati ini juga untuk mengeluarkan racun ya. Ini yang keempat yaitu kulit. Kulit ini adalah untuk kulit ini untuk mengeluarkan keringat. Keringat ini juga sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Di dalam keringat itu mengandung garam-garam, terutama garam dapur ya, NaCl, sisa metabolisme sel urea serta asam. Ini kulit terdiri dari 2 bagian. Ini epidermis sama dermis. Kalau epidermis
Ini lapisannya stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum cornesum. Lah pada dermis, nah ini di dalam dia ini terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Nah ini kelenjar keringat serta kelenjar minyak. Jadi melalui dermis ya pengeluarannya dan rambut-rambut sehingga keringat dapat dikeluarkan. Ya, selanjutnya setelah kalian mendengarkan materi tentang ekskresi, Pak Aris ngasih soal-soal. Lah soalnya gampang, pasti kalian bisa menjawab. Nah ini soalnya, sebagai tanda kalian mengikuti daring, silahkan tulis nama dan kelas di kolom komentar. Lah ini sebagai tanda absen ya. Jika kalian menulis, otomatis kalian mengikuti daring. Kalau tidak menulis nama dan kelas, Pak Aris dianggap tidak mengikuti daring atau dianggap tidak masuk. Lah batas pengumpulan ini pada hari ini jam 00 ya. Jika kalian tidak menulis nama dan kelas, otomatis kalian Pak Aris anggap tidak daring atau tidak masuk. Nah selanjutnya itu terima kasih pada anak kalian yang telah mengikuti daring pada pagi hari ini tentang sistem ekskresi. Tetap semangat menjalani hari-hari ini dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa budayakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.